Ini merupakan hamparan tambak udang windu. Lokasinya terletak di Pantai Samudra Baru, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Karawang, Jawa Barat. Kini tidak banyak lagi tambak udang windu yang bertahan karena udang windu sangat rentan terhadap serangan penyakit. Di tempat ini, budidaya udang windu dilakukan dengan teknologi tepat guna dengan menggunakan metode bioteknologi. Jumpa lagi dalam program Kisi-Kisi yang mengangkat kisah sukses usaha kecil menengah. Dan pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat tambak udang windu dengan metode tepat guna di Karawang, Jawa Barat. Mau tahu dong seperti apa? Yuk kita lihat. Untuk mencapai lokasi tambak udang windu dari Jakarta dapat melalui jalan tol Jakarta Cikampek. Keluar di pintu tol Karawang Barat, selanjutnya perjalanan diteruskan ke arah Rengas Dengklok. Lokasi tambak ini terletak di Pantai Samudra Baru, tepat di pinggir Laut Jawa. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Pantai Samudra Baru, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Karawang. Nah, di sini kita akan bertemu dengan satu-satunya pengusaha udang windu yang masih eksis. Mau tahu kan seperti apa? Kita lihat yuk. Tambak udang windu ini dikelola oleh Endi Muhtarudin, salah satu petambak udang windu di lokasi ini yang masih bertahan. Pak Haji, apa kabar? Baik. Pak Haji, jalan jauh banget ya Pak dari tempat sana ke sini. Olahraga supaya sehat. Lagi ngapain nih Pak Haji? Lagi panen. Berapa banyak ini Pak Haji? Satu petak atau satu karung? Satu karung. Satu karung kurang lebih ini 30 kiloan lah. Isinya berapa udang tuh Pak? Isinya kalau size 30 berarti 900 ekor. Ini kayaknya kurang, paling 800 ekoran. Di lahan seluas 2.000 meter persegi ini, Endi menebar sekitar 60.000 ekor bibit udang windu. Kini tidak banyak petambak yang berani membudidayakan udang windu karena takut merugi akibat udang windu yang dipelihara mati karena serangan virus. Tambak udang windu ini menggunakan sistem water close, yaitu air yang dibuang hanya sedikit. Buangan air ditampung dalam tandon, selanjutnya air akan kembali mengisi tambak. Untuk menjaga agar penyakit tidak ikut masuk, air yang dialirkan ke tambak melalui saringan plankton. Ketinggian air dijaga antara 60 hingga 80 cm. Kincir angin dipasang di tambak sebagai sarana untuk menetralisir pH air. Selain itu, pemberian pakannya juga harus dijaga. Ada pakannya apa sih Pak? Pakai pelet. Sama kayak ikan ya? Sama kayak ikan. Dikasih sehari berapa kali Pak? Saya ngasih 5 hari. Sehari 5 kali. Sehari 5. Oh iya. Sehari semalam. Besar ya Pak ya pertumbuhannya. Iya. Pernah nggak Pak dalam satu ini pakan ini Pak ada yang mati gitu Pak? Kalau untuk udang windu kalau ada yang mati, kemungkinan mati semua. Oh, itu faktor apa ya Pak? Menurut para pengamat, itu virus. Makanya para pelaku budidaya udang windu tidak berani lagi karena serangan virus white spot itu sudah mewabah di Indonesia. Makanya mereka mencari alternatif lain. Kunci sukses budidaya udang windu dimulai dari persiapan awal. Tanahnya harus lempung berpasir. Untuk meningkatkan kualitas air dilanjutkan aplikasi probiotik dan pemupukan. Tujuannya untuk meningkatkan nutrien yang dibutuhkan plankton. Pengendalian hama dilakukan dengan metode bioteknologi. Kegagalan budidaya udang windu kebanyakan karena tidak dapat mengendalikan perkembangan plankton di tambak. Untuk mengatasinya digunakan bakteri sebagai pengurai untuk menyeimbangkan pertumbuhan plankton. Penyakit itu diakibatkan biasanya dan umumnya itu diakibatkan oleh kelebihan pakan, mungkin kotoran udang, mungkin bangkai plankton. Makanya digunakanlah bakteri dalam pemeliharaan agar
pakan tersisa, kotoran yang terbuang, ataupun bangkai plankton terurai dengan bakteri tersebut. Setelah berusia 100 hingga 120 hari, udang windu dapat dipanen. Untuk satu tambak dapat menghasilkan udang sebanyak 2 ton. Udang yang sehat dapat dilihat dari penampilan fisiknya yang sempurna, mulai dari kepala hingga ekor. Kalau ini size 20. Nah pemirsa, ini namanya udang windu, udang asli di negara kita, khususnya di Pulau Jawa ya Pak ya? Iya. Ini udang unggulan nih pemirsa nih, besar kan? Pak, aku mau tanya, dari dia pembibitan sampai besar ini dia butuh waktu berapa lama ya Pak? Antara 4 sampai 5 bulan. Udang yang ditangkap kemudian dikumpulkan di kotak plastik. Dari 11 tambak di sini dapat dihasilkan sekitar 20 ton udang segar. Ah, ini yang tadi ditangkap ini nih Pak? Iya. Ini ukuran berapa nih Pak? Kalau yang besar ini bisa size. Nah, kalau sebesar ini antara size 20-23 Mbak. Senti. Gram. Oh, gram. Per 1 kilo maksudnya. Sekilo itu antara 20 sampai 23 ekor. Berarti 40 gram lebih. Setelah dikumpulkan, udang windu kemudian dibawa ke tempat pembersihan dengan menggunakan sepeda motor. Sebelum dibersihkan, udang windu direndam di dalam air dingin agar kesegarannya terjaga. Setelah direndam, barulah udang dibersihkan. Selanjutnya udang disortir berdasarkan ukuran. Hanya udang yang sehat dan ukurannya memenuhi syarat saja yang dipilih untuk dikirim ke pasaran. Pembeli utamanya dari Jepang. Harganya dikategorikan berdasarkan ukuran. Mulai dari ukuran 30 seharga Rp58.000 per kilogram hingga ukuran 10 seharga Rp120.000 per kilogram. Nah pemirsa, ini udang yang ukurannya 50 gram, besar banget. Pak, bisa diceritain Pak, ini yang ciri udang yang sehat itu yang gimana Pak? Nah, udang satu pasti pembeli itu lihat di ujung, karena kalau lihat ekor itu akan terbawa keluar, karena proses ada yang head on, artinya dijual ke luar negeri itu, ada yang utuh, ada yang dibuang kepala, ada yang dibuang kulit, tapi ekor selalu terbawa. Nah, kalau ekornya gripis, ada masalah, ini tentunya buyer akan kecewa. Nah, di sini sekarang dengan teknologi yang diterapkan dengan bioteknologi, ini utuh Mbak. Ini saya juga baru pertama kali bisa panen udang, udangnya mulus. Ini ya Pak ya? Iya. Kumisnya mulus, kulitnya mulus. Melihat udang yang segar semacam ini membuat saya ingin merasakan kelezatan dagingnya. Ternyata setelah dimasak, udang windu ini semakin menggugah selera. Lihat saja penampilan udang windu yang telah dimasak istri Pak Endi ini. Nah pemirsa, ini udang windu. Saya coba ya Pak. Silakan. Susah ngomong, pemirsa, emang rasanya enak banget. Digigitnya tuh daging semua. Pokoknya Manis? ya manis ya Pak ya. Tapi rasanya bener enak banget Pak. Ini mungkin karena size yang besar kali ya Pak. Jadinya digigitnya tuh dagingnya tuh kayak gimana sih? Gitu Pak. Rasa udang windu memang lezat. Tidak salah bila udang ini sangat digemari masyarakat di Jepang. Makasih ya Pak ya, udah berbagi cerita kisi-kisi, udah ngajak saya melihat tambang-tambang, terus jalan ke tempat pencucian, sampai nyobain makan udang ini ya Pak. Makasih banyak ya Pak ya, semoga usahanya. Kapan-kapan bisa main lagi ke sini. Iya, makasih banyak ya Bu Ijang. Kita terusin makan aja kan, Silakan. Pemirsa, itulah tadi usaha budidaya udang windu di Karawang. Usai pariwara berikut, kami akan mengajak Anda untuk melihat usaha perkebunan buah rambutan di Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten.